dalam pertemuan ini kami akan membahas tentang mata pelajaran kimia untuk anak SMA. Semoga aja dalam pertemuan ini bisa memberikan manfaat dan pembelajaran ini bisa berjalan sebagaimana baik. Oke ya, selamat mengikuti pelajaran daripada Ari Berita. Oke, di sini ada sifat koligatif larutan. Mana ini penurunan suhu beku. Kita lihat di sini ada lambangnya, yaitu titik beku ini. Ada titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Sini delta TF-nya, maksudnya titik beku pelarut sama dengan M kali KF. M ini molaritas, KF ini adalah tetapan titik beku. Ada contoh soal, titik beku larutan KCl 0,4 molar adalah min 1,4880 derajat Celcius. Jika KF sama dengan 1,86 derajat Celcius, maka derajat ionisasi larutan KCl tersebut adalah berapa? Nah, di sini kita pembahasan sesuai dengan rumus di atas. Ini bahwa di sini penurunan titik beku, ini molaritas, ini juga saya bilang tadi ada ketetapan, ada ketetapan titik beku. Nah ini dirumuskan seperti ini. I plus N min 1 kali alfa ini pasti bisa saja ionisasi. Jadi ini kita lihat di sini bahwa di awal penurunan titik beku 0 ya, dikurang dengan min 1,488 sama dengan 1,86 kali 0,4. Ini satu ini dari sini kita ambil. Nah ini juga ionisasi derajatnya 2 kurang 1 kali alfa. Yang kita cari adalah ini 0,1488 sama dengan 0,74. Ini kali ini 0,74 ya. Ini juga 1 ditambah 2 di sini, berarti kan dia 1 min alfa ya, karena kita kalikan ke sana ya. Jadi, nah dari situ bisa kita lihat bahwa di sini adalah 2 di sini sama dengan 1 plus alfa sama dengan 2 kali. Jadi ininya derajat ionisasinya adalah 1 berdasarkan rumus yang ada ya. Kemudian pada suhu 20 derajat Celcius ke dalam 180 gram air MR 18. Jadi kalau kita mencari MR ini saya bilang kayak gini, sama MR H2O. Nah jadi kan bisa dipahami teman-teman di situ caranya. Dari mana kok bisa 18? Ya ini kan. Jadi kan ini H ini kan 1 kali H ditambah 2 kali H ya, ditambah dengan O. Nah H ini kan 2 kali 1 ditambah dengan 16 AR-nya. AR, jadi kalau sini saya bilang AR O, jadi ini AR H ya, jadi maka 18 ini. Jadi ya harus tahu di situ ya, 18 ini. Dilarutkan urea CuN2H4 sama aja dengan ini 60. Kalau kita jumlahkan karbon 12, 18, N2 kali ya, H4 ini juga ditambahkan, akhirnya dapat MR-nya 60 ini. Nah, sebanyak 30 gram. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 ml Hg ya. Tentukan A banyaknya mol urea dan mol air. Nah kita lihat sini mol urea berarti MR. Istilahnya MR ya. Sini tadi 30 ini 30 gram ini maksudnya massa per MR. Jadi didapatkanlah ini setengah mol 0,5 mol. Kemudian untuk mol air H2O 180 per 80. Kalau kita lihat di situ 180 per 80 ya, sama dengan 10 mol ya. Bisa dilihat di situ. Nah kemudian kita lihat di sini fraksi mol zat terlarut. Nah, kita lihat di sini mol air. Mol air itu MR per MR, jadi 10 mol. Jadi kalau kita lihat ini bisa dikatakan 180 ya. Kalau ini kita lihat di situ 10 gram per MR-nya air ya. Oh, kalau air berarti 18 ya, bukan jadi 18. Jadi 18, jadi kalau ini berarti 100 ya. 10 mol ya. Nah, lanjut di sini fraksi mol zat terlarut X urea 0,5 per 10 0,5 per 10,5 ya, jadi 0,0476. Nah, sini ada penurunan tekanan uap larutan. Di sini kita lihat di sini ada lambangnya seperti
seperti yang saya bilang tadi bahwa ini P0 X kali X terlarut ini kali. Kita dapatkan terlarutnya adalah 0,0476, jadi 0,833 mm. Ya, tekanan uap jenuh larutan pada suhu 0,20 derajat adalah penurunan. Jadi P0 dikurang dengan P. Jadi P0 yang pertama 17,5 ya, dikurang dengan 0,833. Ini 17,55 ini dikurang dengan hasil daripada penurunan tekanan uap larutan. Ya, jadi bisa kita dapatkan 16,667 mm hari. Jadi bisa dilihat di situ. Oke, ada lanjut lagi soal nomor 3. Zat non-elektrolit dilarutkan dalam 600 gram air. Larutan mendidih pada suhu 100,13 derajat Celcius. Jika kenaikan titik didih molar air 0,52 derajat Celcius per meter, maka molekul relatif zat non-elektrolit adalah berapa? Nah, ini kita ada rumusnya. Jadi di sini ada rumusnya di sini. Sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut ya. Nah, jadi sini ada di sini, kita lihat sini 100,13 kita dapatkan dari sini dikurang 100 derajat Celcius, karena kalau posisi mendidih kan air 100 derajat Celcius, jadi sama dengan 0,13. Nah, untuk mencari MR molekul relatif kita gunakan rumus ini. Jadi rumus ini sama dengan delta TB sama dengan G massa per MR, massa molekul relatif kali 1000 massa air ya, per P kali KB. KB tadi ketetapan 0,13 ya sama dengan 27 per ml kali 1000 per 600 kali 0,52, maka kita dapatkanlah molekul relatifnya 180 gram ya. Nah, ini contoh ya. Nah, nomor 3 ini ada lagi nomor selanjutnya ya, 1, 2, 3 ya. Nomor 2 lah, kita anggap aja. Tekanan osmosis larutan gula MR-nya adalah 180. 10%, berarti di dalam 10% ini kita artikan berarti 10 persen berarti dari 1000 ya, 10% berarti 100 gram. Ini 10% ini maksudnya 10 per 100 dari 1000. Jadi kalau kita dapatkan di sini adalah persen itu berarti 10 per 100 dari 1000 gram. Kan? Makanya dia dapat seperti 100 gramnya pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi R-nya ini ketetapan ya, ketetapan di dalam peraturan kimia 0,082. Nah, ini adalah kalau ini rho itu adalah massa jenis larutan 1 gram per mililiter. Nah, ini 10 gram tadi yang saya ceritakan tadi. Ada tertulis 10%, ini artinya 10 per 100 kali 100 gram. Nah, kemudian kita pembahasannya, volume larutan adalah ini M per, tadi saya bilang rho larutan sama dengan 100 per 100, sama dengan 100 ml. Nah, untuk mencari M adalah sama dengan rumus untuk mencari ini ada cari M-nya T per MR kali P, atau P sama dengan MR kali. Ini tekanan osmosis. Tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosis itu dirumuskan dengan P ya, sama dengan M kali R kali T. Jadi 10 per 180 kali 0,1, 0,02 ini adalah R tadi. Nah, ini adalah derajat Kelvin. Jadi suhu itu kalau kita ini berarti suhu Kelvin. Jadi suhunya itu T, ya, itu kan 273 ditambah 27 derajat. Jadi bisa kita lihat sini adalah 300. Tapi Kelvin statusnya ya. Jadi apalah 13,67 atm. Atm ini artinya atmosfer ya. Nah, bisa dilihat dari sini adalah tentang masalah sifat koligatif larutan kimia. Dari beberapa soal ini semoga aja bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mempelajari tentang kimia di SMA.
Oke lah teman-teman sekalian, demikianlah pertemuan kita tentang pembelajaran kimia, dan tolong bantu tidak subscribe, like, share,